Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu keturunan Kiai Kaprawi yang insya Allah dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya Abdul Subhan. Barangkali ada yang belum kenal. Kalau yang sudah tua-tua insya Allah hafal, tapi yang muda-muda barangkali belum kenal. Saya adalah Abdul Subhan, anak dari Bapak Haji Ahmad Qasyam almarhum Ibu Sufni. Bapak Ahmad Qasyam adalah merupakan anak dari Kiai Kaprawi. Untuk itu, terkait dengan ini saya diajak oleh Bapak Abdul Majid untuk bekerja sama mengelola nasab, karena menurut beliau nasab itu sangat penting sekali, karena adanya kita itu karena adanya ayah dan ibu, ada ayah dan ibu karena ada kakek karena ada buyut dan seterusnya. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua. Lah bagaimana pentingnya nasab tapi sudah diterangkan oleh Bapak Kiai Abdul Majid, yang mana bahwa nasab itu sangat dibutuhkan. Kita tahu bahwa kita keturunan orang baik atau tidak itu dilihat dari nasabnya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita adalah keturunan dari orang baik-baik, yaitu Kiai Kaprawi. Beliau adalah seorang kiai, seorang tokoh, seorang yang disegani oleh masyarakat. Lah kita ini adalah keturunannya. Kemarin sudah kami hitung, kami data. Ketika untuk mendata halal bihalal, jumlah peserta yang masih hidup berapa, itu saya sendiri kaget. Ternyata di situ tercatat 522 orang. Sangat luar biasa. Lah setelah ini selesai, insya Allah nanti akan berjalan dengan selesai. Kami mohon yang belum ikut iuran, insya Allah nanti dalam waktu dekat tanggal 10 akan ditutup. Jadi sebelum tanggal 10 bagi yang belum iuran, kami mohon untuk bisa menginfakkan uangnya, ya, menginfakkan uangnya untuk kegiatan dimaksud. Dalam hal ini adalah halal bihalal. Lah bagi yang barangkali tidak pulang atau di luar kota atau mungkin ada halangan lainnya, saya sangat berharap untuk bisa menginfakkan uang Rp20.000 per kepala itu. Karena apa? Uang itu nanti akan digunakan untuk konsumsi. Sedangkan gedung itu sudah ada diambilkan dari dana kas. Kami punya dana kas 1.800.000. Itu dari pertemuan halal bihalal 2 tahun yang lalu, ada 1.800.000. Nah, uang 1.800.000 itu telah diambil kemarin untuk sewa gedung 500.000, jadi masih banyak. Adapun uang yang diminta 20.000 itu adalah untuk, ya, uang yang 20.000 itu digunakan untuk pure untuk konsumsi semua. Jadi untuk konsumsi semua itu 20.000. Ada yang tanya, Pak, uang 20.000 apa cukup untuk konsumsi? Lah itu uang yang 20.000 itu nanti ketika sudah tanggal 25 nanti kami akan membuat list siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Dari 500 orang saya yakin tidak ada yang tidak bisa hadir. Taruh misalkan dari 500 yang datang 400, lah sisa yang 100 kali 20.000 itu akan ditambahkan, ya, yang tadinya per orang dapat nilai cuma 20.000 menjadi 25 dan seterusnya. Artinya untuk membesarkan nilai konsumsinya. Jadi bagi yang tidak bisa hadir tapi ikut iuran, itu artinya memberikan sedekah untuk saudara-saudara kita yang bisa hadir. Demikian sedikit saya terangkan tentang masalah keuangan. Yang kedua, sebagaimana instruksi Bapak Ketua, ternyata pikiran kita berkembang setelah melihat jumlahnya yang fantastis, ada 522 orang. Pak Ketua itu tanya, lah ini 522 orang itu siapa?
Kok di sini cuma adanya angka? Anaknya si A 10, anaknya si B 15, dan seterusnya dan seterusnya. Lah, Pak Ketua itu nuntut ke kami supaya nama-nama itu dimunculkan. Dimunculkan namanya siapa, tanggal lahirnya kapan, dan seterusnya. Itu dalam rangka bukan untuk menggali iuran, tapi akan digunakan sebagai data yang fungsinya insya Allah nanti 30 tahun, 40 tahun yang akan datang baru berfungsi. Nanti akan kami jelaskan secara gamblang ya. Di sini ada medianya, ada komputer. Nanti akan saya buatkan tutorial untuk membuat bagaimana cara mengisinya. Demikian Bapak Ibu bisa dipahami. Jadi sesi yang kedua ini kami mendata bukan untuk menarik uangnya, tapi untuk mendata dari mana sebetulnya ya kita itu ada urutan apa dengan Mbah Ripai ya, Eko Mbah Ripai, Mbah Kiai Kaprawi. Terus kemudian karena saya sudah membuat seperti itu, tadi malam itu banyak sekali yang tanya. Nanti akan kami jelaskan. Di antaranya begini yang ditanyakan. Ini sekaligus ada yang tanya dan ada yang tidak tanya, barangkali ada masalah yang sama. Misalkan begini, pertanyaan pertama, jika ada keluarga saya sudah meninggal, didaftarkan enggak? Pertanyaannya itu. Lah, kami jawab di sini, siapapun anak keturunan Kiai didaftarkan, ditulis. Jadi dasarnya itu adalah masih ada aliran darah. Satu, yang kedua, setiap satu orang, satu jiwa itu ditulis dengan nomor tersendiri. Jadi bukan berarti hanya orang tuanya saja, tapi semua anak-anaknya yang masih ada aliran darah dengan Kiai Kaprawi. Demikian. Kemudian yang kedua, ada yang tanya begini, jika saya menikah lebih dari satu kali, bagaimana cara mengisi pada kolom istri? Jawabnya adalah ditulis semua istri-istrinya, terutama istri yang punya keturunan. Tapi yang tidak punya keturunan juga ditulis, sehingga anak cucunya besok akan ketahui. Itu. Jangan khawatir bahwa kita itu nikahnya sah, jadi itu bukan tabu lagi. Justru malah harus anak cucunya itu tahu kakeknya, buyutnya dulu nikah berapa kali, tidak masalah, wong kita itu nikahnya sah kok, ya kan? Jadi nggak usah malu. Terus kemudian pertanyaan lagi, yang tanya di HP saya, jadi begitu saya nge-share itu langsung dihujani pertanyaan. Pertanyaan yang ketiga, saudara saya meninggal, punya anak satu, kemudian mantan istrinya menikah lagi, dan anaknya diasuh suami barunya mantan istri. Pertanyaannya, didaftarkan tidak? Jawabnya adalah didaftarkan, tapi hanya anaknya saja, sedang mantan istrinya tidak, karena beliau mantan istrinya itu tidak ada aliran darah dengan Kiai Kaprawi. Jadi yang dituliskan itu hanya anaknya saja lah, ibunya tetap ditulis tapi statusnya hanya sebagai ibu. Kemudian pertanyaan lagi yang keempat, saya menikah 2 kali, punya anak 1, kemudian saya ceraikan ibunya, kemudian saya menikah lagi dengan wanita lain, dan anak yang pertama saya ikut mantan istri saya. Pertanyaannya, anak saya ini didaftarkan tidak? Kami jawab, tetap didaftarkan, akan tetapi anak Anda saja yang mantan istrinya tidak, kecuali hanya statusnya hanya sebagai ibunya anak tadi. Bisa dipahami ya? Terus kemudian yang berikutnya, yang kelima, pertanyaan begini, bagaimana jika saudara kita yang tidak punya HP, ya kan? Atau punya HP tapi gaptek, jadi gagap teknologi orang iso ngisi, ini banyak sekali, ya kan? Saya jawab bahwa orang yang seperti ini nanti bisa dibantu oleh saudaranya yang bisa mendaftarkan dengan cara mengcopy dari kakak. Jadi sampean yang mau mendaftarkan, yang mau menulis
Ya, yang mau mengentry itu minta kakaknya saja, kakaknya dipoto terus kemudian diisi sesuai dengan data apa yang ada di kakak. Pertanyaan yang terakhir, saya punya saudara akan tetapi sampai sekarang tidak jelas rimbanya, entah di mana, masih hidup apa sudah meninggal, saya tidak tahu. Pertanyaannya, didaftarkan tidak? Jawabnya tetap didaftarkan, akan tetapi pada kolom alamat diisi tidak diketahui tempat tinggalnya. Itu seperti itu. Dan saya berikan kesempatan bagi yang kurang jelas bisa nanti tanya japri langsung ke saya, nanti insya Allah akan kami jelaskan. Untuk sesi keduanya akan kami jelaskan bagaimana cara mengisi, ya.